Para sahabat sehat, khususnya para bunda yang saat ini masih sedang menyusui bayinya, bincang-bincang kita kali ini istimewa karena bertepatan dengan Pekan ASI Sedunia yang diperingati mulai dari tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2023 ini. Para sahabat sehat, khususnya para busui ya, jadi ibu menyusui, singkatannya busui, untuk tema daripada Pekan ASI Sedunia kali ini sungguh luar biasa juga, yaitu Enabling Breastfeeding, Making a Difference for Working Parents. Jadi ini betul-betul kaitannya dengan kiat-kiat bagi wanita pekerja untuk tetap bisa memberikan ASI eksklusif bagi buah hatinya. Jadi sekali lagi tidak ada lagi alasan bahwa karena saya bekerja saya tidak bisa menyusui bayi saya. Para sahabat sehat, pagi hari ini kalau saya mau flashback ya, sekitar 30 tahunan yang lalu, di saat saya juga mempunyai bayi, itu pada saat tahun 90-an itu memang belum terlalu gencar untuk promosi mengenai ASI eksklusif. Tapi saya sudah berkomitmen, mempunyai keinginan kuat untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak saya. Karena saya berpikir apa yang bisa saya wariskan, apa yang bisa saya berikan kepada mereka. Kalau mereka masih bayi, katakanlah kita mau memberi mereka hadiah rumah, mungkin mobil apa, ya tidak bisa kan, namanya bayi kan nggak ngerti mau diapakan ini rumah ataupun mobil. Tapi kalau kita memberikan ASI, air susu ibu, selain itu mengenyangkan, kita nanti akan bincang-bincang mengenai apa saja manfaatnya, apa saja khasiatnya ASI bagi bayi. Ikuti terus channel ini sampai dengan selesai. Para sahabat sehat, setiap ibu yang sedang hamil itu sudah dipersiapkan Tuhan mengenai ASI-nya juga. Jadi sejak dari ANC, jadi seperti saya bahas yang lalu, pada waktu kita memeriksakan kehamilan ya, antenatal care, itu sudah diberikan edukasi mengenai ASI. Ya, jadi kemudian dilakukan juga perawatan payudara sehingga nanti tidak ada alasan pada saat sudah melahirkan nggak bisa, bayi saya nggak bisa menyusui karena puting saya datar, atau mungkin nggak bisa, bayi saya nangis terus karena ASI saya tidak keluar dan sebagainya. Nah, para bunda yang saya cintai, kita tahu bahwa prinsip-prinsip inilah yang harus kita pegang untuk membuat semangat para bunda untuk bisa sukses memberikan ASI eksklusif. Yang pertama, ASI adalah makanan yang terbaik bagi bayi. Jadi tidak bisa dibandingkan misalkan diberi air putih atau mungkin tajin atau mungkin makanan pendamping ASI yang lain, tetap bahwa ASI saja pada umur 0 sampai 6 bulan bayi itu sudah cukup ya. Jadi ASI saja itu cukup. Yang jadi masalah selalu datang kepada saya dengan mengatakan, bagaimana dokter bisa memberikan ASI penuh? Kan saya bekerja. Saya bekerja mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Cuti saya hanya 3 bulan. Nah, disinilah para bunda kiat-kiatnya. Bagaimana seorang wanita bekerja tetap bisa memberi ASI eksklusif, yaitu ASI saja selama 6 bulan pertama. Pada saat bunda masih cuti, disinilah bayi itu diberikan ASI, tidak diberi jadwal misalkan setiap 2 atau 3 jam sekali, tidak seperti itu. Tapi betul-betul on demand. Maksud saya, di saat bayi membutuhkan, di saat bayi menangis, kita berikan ASI. Kemudian sudah cukup, ternyata di dalam payudara kita masih terdapat cadangan ASI yang cukup banyak, bisa dilakukan pumping untuk disimpan.
Jadi ASI itu kalau disimpan di dalam freezer itu bisa tahan lama ya, bisa tahan sampai dengan 3 sampai 6 bulan ya. Diberi tanggal kapan dia dipumping. Nah, nantinya kalau sudah punya stok cukup banyak ya, punya bank ASI begitu, di freezer sampai penuh sampai luber sampai nggak cukup, bukan lagi bukan kulkas yang freezernya kecil tapi khusus freezer saja untuk ASI, begitu sudah penuh. Nah, inilah nanti pada saat Bunda bekerja ASI tetap bisa diberikan. Nah, selalu alasannya nggak bisa, diminum saja kurang, saya pompa cuman keluar 10 cc. Padahal kalau ASI itu disedot oleh bayinya pasti akan memproduksi hormon lagi, otak kita akan diperintahkan untuk memproduksi lagi ASI-nya. Jadi nggak akan pernah habis ya. Ini luar biasa sekali pabriknya ASI ini ya. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, di mana ASI saja sudah cukup. Diberikan on demand itu pun masih, istilahnya orang Jawa bilang turah-turah ya, masih lebih-lebih begitu ya. Kemudian prinsip yang harus dipegang bahwa ibu harus makan yang bergizi bagus ya, agar ASInya juga bagus. Jadi nggak betul kalau ada mitos-mitos atau apa istilahnya. Orang Jawa mengatakan tarak. Tahu ya, tarak itu pantangan. Oh, karena punya bayi menyusui nggak boleh makan ikan laut, nanti ASInya amis begitu. Atau mungkin nggak boleh makan misalkan nanti menyebabkan gatal, ayam nanti anaknya gatal, telur nanti anaknya bisulan. Nah, ini mitos-mitos yang kurang benar. Semua makanan yang bergizi, yang bagus itu boleh ya, boleh diberikan, maksud saya boleh dikonsumsi oleh ibu yang sedang menyusui. Nah, kalau kita sudah tahu prinsip-prinsip ini, kita juga harus tahu bahwa manfaat ASI itu luar biasa. Sekali lagi saya tekankan, ASI merupakan makanan terbaik dengan zat gizi yang paling lengkap. Walaupun susu formula semahal apapun, yang satu kaleng mungkin 300.000, kalau kita lihat komposisinya masih tetap kalah dengan ASI, karena ASI mengandung itu yang disebut dengan imunoglobulin, yaitu suatu zat yang bisa melindungi bayi dari penyakit, bisa menangkal infeksi. Nah, jadi kalau Bunda pernah tahu, air susu pertama yang keluar yang warnanya kuning, kolostrum, itu jangan dibuang. Justru kolostrum yang berwarna kuning itu, walaupun hanya 1 tetes, 2 tetes, dia sangat bermanfaat, mengandung imunoglobulin, bisa melindungi bayi daripada penyakit infeksi. Nah, kemudian kita juga tahu manfaat ASI itu sangat bagus untuk perkembangan otak dan juga mata ya. Jadi bayi yang mendapatkan ASI cukup, dia akan menjadi anak yang cerdas. Tentunya di kemudian hari dia akan merupakan generasi yang handal yang diharapkan sebagai penerus bangsa kita ya. Jadi sekali lagi ASI luar biasa sekali ya. Kemudian manfaat yang tidak kalah pentingnya, pada saat seorang ibu menyusui bayinya akan terjadi bonding, ikatan yang sangat erat emosional antara ibu dengan bayi, ikatan cinta kasih yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Pada saat seorang bayi menghisap puting susu ibunya, si ibu akan merasa betul-betul bahagia. Keluarlah hormon yang disebut dengan endorfin. Jadi dia merasa sempurna sebagai wanita, bisa memberikan yang terbaik untuk bayinya. Nah, kemudian kita tahu juga manfaat ASI itu penting untuk kesehatan daripada ibunya. Kesehatan dan kualitas ibu juga ditentukan dengan ASI. Mengapa bisa begitu? Para bunda yang saya cintai, dengan memberi ASI eksklusif selama 6 bulan, ini seorang ibu sudah sama dengan mengikuti metode KB alamiah. Ya, metode amenorelaktasi MAL ya, itu merupakan KB alamiah. Juga pada saat melahirkan, kalau langsung inisiasi menyusu dini, itu bisa mencegah terjadinya HPP atau perdarahan pasca persalinan. Kalau para bunda tahu, IMD ya, inisiasi
menyusu dini ya, bukan menyusui. Kalau menyusui kan kita ibunya yang aktif memberikan kepada bayi, tapi kalau inisiasi menyusu, jadi bayi itu dia secara aktif akan mencari puting susu ibunya dan dia langsung bisa menyusu. Dia yang aktif menyusu. Disinilah yang dikatakan dengan IMD itu ya, dalam 30 menit pertama setelah melahirkan ya. Kemudian juga itu tadi beberapa manfaat yang saya katakan luar biasa dari ASI. Dalam rangka Pekan ASI Sedunia ini pun Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah sudah menekankan bahwa dengan memberikan ASI eksklusif bisa menurunkan angka kejadian stunting ya. Kemudian tumbuh kembang menjadi sehat dan berkualitas. Sehingga secara konkret pemerintah Jawa Timur, kita tahu di Kota Malang maupun di kabupaten sudah tersedia ruang-ruang laktasi di setiap instansi pemerintah maupun instansi swasta ya. Jadi seorang ibu yang membawa bayinya ke tempat kerja, ada tempat penitipan bayinya, ada tempat untuk menyusui, jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa memberikan ASI eksklusif. Kemudian kita yang perlu saya tekankan, kita bisa memberi pengertian kepada para bunda yang saat ini masih menyusui tapi dia sudah hamil lagi. Jadi maksud saya misalkan anak pertamanya masih umur 1,5 tahun, dia sudah hamil, itu para bunda jangan galau. Jangan dihentikan menyusuinya ya. Jadi tetap boleh menyusui walaupun dia sedang hamil. Mungkin ada yang takut, gimana dokter nanti gizinya nggak cukup antara saya, bayi saya dan juga janin yang saya kandung ini. Justru disinilah pentingnya mengkonsumsi gizi yang baik, gizi seimbang untuk bisa tetap memberikan ASI. Saya contohkan pada waktu saya dulu hamil anak pertama, saya melahirkan anak pertama tahun 92. Kemudian anak saya masih berumur 1 tahun begitu, lebih sedikit ya, 1 tahun lebih sedikit saya sudah hamil anak kedua. Memang pada waktu itu saya belum memakai salah satu metode KB karena mengingat riwayat saya pada waktu untuk mendapatkan anak pertama sejak menikah itu agak sulit ya. Jadi saya pernah hamil, pernah keguguran, kemudian saya berhasil punya anak 1 sehingga saya tidak KB dulu. Dan 1 tahun lebih saya hamil anak kedua. Pada saat itu saya masih menyusui anak saya yang pertama. Saya tidak menghentikan ASI saya, tetap saya berikan ASI. Pada saat anak kedua lahir, berarti kan kita menyusui 2 anak nih. Anak pertama yang masih berumur 20 bulan begitu, karena 19 bulan sudah lahir adiknya, kita menyusui. Asal gizi kita bagus, nggak ada masalah. Dan itu terbukti memang ASI luar biasa untuk kecerdasan otak anak kita. Jadi kalau mungkin para sahabat sehat yang mendengarkan channel ini akan mengatakan, ya nggak gitu kan ini anaknya dokter nih, anaknya makanya bisa pinter. Oh bukan sama sekali karena dia anak seorang dokter. Karena Tuhan memberikan anak, menitipkan anak itu secara luar biasa dan kita sebagai ibu, sebagai bunda bertanggung jawab memberikan yang terbaik untuk anak kita. Jadi anak saya, sekali lagi saya katakan, dapat ASI eksklusif ya. Zaman tahun 90-an yang dicanangkan oleh Kemenkes untuk ASI eksklusif belum 6 bulan tapi masih 4 bulan waktu itu. Tapi yang jelas saya berikan secara full ya ASI eksklusif tanpa bantuan susu formula. Jadi kalau dikatakan, wah gimana dokter saya bekerja kan saya nggak bisa memberi ASI. Nah itu ya para bunda ya, saya kan juga bekerja ya. Saya sebagai kepala puskesmas pada waktu tahun 90-an itu saya memberikan ASI bisa full. Kalau saya rapat bayi saya ajak. Kemudian kalau ada pelatihan di mana menginap pun bayi saya ajak. Jadi tetap bisa full memberikan ASI eksklusif. Jadi tidak lagi ada alasan karena bekerja tidak bisa memberi ASI ya. Para bunda yang saya cintai, jadi tadi kalau kita udah jelas apa itu manfaat ASI, bagaimana prinsip-prinsip untuk memberikan ASI eksklusif tadi, yang penting di sini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana kita bisa sukses memberikan ASI eksklusif itu. Yang pertama, sejak hamil ya, sudah harus semangat. Sebagai calon ibu, saya akan memberikan yang terbaik untuk buah hati saya. Apa itu? Yaitu memberikan ASI. Ya, itu merupakan tekad sejak kita hamil. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu kita ANC,
boleh konsultasi kepada dokter. Dokter, ini permisi, payudara saya ini kok seperti ini, putingnya nggak ada. Nah, ini sudah mulai sejak dari ANC dirawat, sehingga tidak lagi nanti akan kejadian setelah bayi lahir nggak bisa menyusu begitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, pada waktu melahirkan, kalau para bunda melahirkan itu baik secara normal ataupun melalui operasi sesar, kalau dalam hari pertama itu belum muncul atau belum keluar ASI-nya, jadi selalu dikatakan, dokter nanti gimana itu bayi saya, nangis terus, nggak keluar nih ASI-nya. Saya katakan jangan gelisah, jangan galau. Tuhan menciptakan bayi itu pada waktu dia lahir dengan nempel ke dada kita, menghisap ASI kita, maksud saya menghisap puting susu ibunya, 1 tetes saja itu sudah cukup. Jadi nggak usah bingung dikasih air, dikasih tajin, dikasih glukosa atau apa ya. Jadi seperti saya contohkan pada waktu cucu saya lahir, jadi dia lahir di hari Jumat, ASI-nya juga belum keluar. Hari Jumat, Sabtu, Minggu mungkin keluar 1 tetes. Pada saat Senin sudah di rumah pun dengan tetap telaten, tidak gelisah, terus bonding ya, disusui terus, jadi 1 tetes 2 tetes begitu akhirnya jadi banyak. Kemudian juga dibantu dengan pijat laktasi, nanti di sesi lain akan kita bahas bagaimana itu pijat laktasi, semakin banyak lagi produksinya. Dan saya bersyukur sekali itu cucu saya bisa full dapat ASI eksklusif ya. Jadi juga nggak mengenal disapeh ya, walaupun sudah 2 tahun begitu nggak harus 2 tahun harus disapeh, nggak seperti itu, tetap boleh diberikan ASI itu ya. Jadi terbukti di era pandemi COVID, di saat kami yang dewasa terpapar COVID, itu bayi tetap sehat ya. Memang ASI luar biasa, ciptaan Tuhan ini luar biasa. Nah, sekali lagi tadi sudah saya katakan tips dan triknya. Jadi sejak hamil, setelah melahirkan pun jangan gelisah, jangan bingung kalau belum keluar. Kemudian mohon maaf ini sekali lagi para nenek, para ya peer group yang lain, jangan membuat heboh, jangan, kasih aja susu formula, nanti daripada nanti begini, udah jangan terlalu galau. Percayalah bahwa ASI pasti akan bisa mencukupinya. Kemudian jangan pernah berpikir dokter sudah saya pompa sampai sakit tetap hanya keluar 10 cc. Sekali lagi memang dokter tidak menganjurkan untuk pompa ya. Yang penting itu bonding, disusui langsung. Jadi walaupun kesulitan, bayi kan perlu belajar. Seorang ibu apalagi anak pertama juga perlu belajar bagaimana cara menyusui yang benar. Waduh dokter, ini puting saya lecet. Itu pun ada tips and triknya bagaimana mengatasi puting susu yang lecet ya. Jadi bonding lebih baik daripada pumping ya. Jadi kalau dihisap terus itu akan memproduksi hormon, otak kita diperintah memproduksi hormon oksitosin dan prolaktin, sehingga produksi lagi nggak akan pernah habis ya. Tapi ya itu tadi, makan harus yang bergizi, makan banyak, nggak usah takut. Dokter habis melahirkan saya pengennya diet supaya badan saya langsing lagi. Udah nggak usah bingung diet dulu, yang penting Anda memberikan yang terbaik untuk buah hati Anda ya. Begitu saja para sahabat sehat, sudah cukup panjang dan lebar kita bincang-bincang mengenai ASI ya. Jadi sekali lagi, ASI adalah wujud cinta kasih kita kepada anak yang kita lahirkan. Salam sehat dari saya.